Tiba-tiba berteriak, "Ore!" Inspirasi, ilham itu bisa datang dengan sendiri di mana. Di mana kamu berada itu pasti bisa. Nah, cepat dulu ya protokol kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, berjumpa lagi dengan saya Idam. Wow. Nah, sekarang ini saya langsung posisinya di rumah Aki dan juga saat ini lagi di rumahnya Aki. Dalam pembahasan di video kali ini saya masih akan mengangkat profil Aki yang kemarin juga belum tuntas. Saya mau menanya-nanyakan ke Aki. Dan di sisi lain juga kita pengen tahu secara kemas aja ya biografisnya kehidupan Aki yang lalu itu seperti apa. Dan juga puisi-puisi apa saja yang sudah Aki buat lagi. Ya seenggaknya juga kita pengen tahu. Dan kebetulan langsung saya sebelah kiri berjumpa langsung dengan Aki. Apa kabar Ki? Baik. Semoga Amin. selalu keadaan sehat ya Amin. Ki, bersama Amin. keluarga, amin. Ini suasana masih pandemik ya Ki. Masih. Idam ini kan sebagai pemula ya Ki. Pemula ingin mengenal dunia puisi itu sedalam mungkin. Tapi seenggaknya Idam juga ingin belajar dengan Aki yang seenggaknya Aki lebih memahami dari dunia puisi. Hal apa aja ya Ki yang membuat Aki itu suka berpuisi? Puisi itu mengasihkan. Ya, Asik banget. Karena ada suatu pertarungan di dalam jiwa. Yang Aki maksud dengan pertarungan itu ada suatu pergumulan antara kekerasan, kelembutan, semua berpadu di situ. Campur aduk situ deh Ki, pokoknya Ki masuk di situ. Nah, di saat membuat puisi itu inspirasi awalnya itu dapatnya dari apa ya Ki? Dari keadaan ya. Suasananya ya. Nah, Oke. suasananya. Misalnya terjadi suatu tindak korupsi lah. Yang Ya, paling gampang ya, dan yang paling simpel ya. paling simpel dan paling mudah diingat gitu loh. Benar. Korupsi. Itu nggak ada habis-habisnya. Hilang satu, tumbuh satu. Itu satu. Sama juga ideologi. Ya. Ideologi jika dibunuh dia akan tumbuh ideologi baru. Oh iya, setuju Ki. Apakah korupsi harus seperti ini? Tidak. Harus diganyang. Setuju para sobat ya. Karena merugikan ya bukan kita juga. Masyarakat. Masyarakat Nah, ya. Lapisan masyarakat benar Ki. Yang paling tepat itu ya, yang paling tepat kalau sedang digelandang, jangan jubah kuning aja sebagai tahanan KPK atau apa gitu. Tangan pun harus diborgol. Setuju. Biar punya rasa apa? Harus dibunuh karakternya itu harus dibunuh. Ketegasan hukum lah. Nah, ya. Jadi istilahnya Borgol, setelah itu ceblosin kira-kira yang dicolong berapa banyak. Udah sanksinya begini. sesuai. Nah, Ya, betul. Sesuai tindak kejahatannya ya. Kalau hukuman mati itu belum diperbolehkan di Iya. Indonesia, ya hukuman seumur hidup lah, Ya, tanpa gerasi. tanpa gerasi. Baik para sobat, ini sudah terdengar suara panggilan ya, azan. Jadi agak kita break sejenak ya. Baik para sobat, kita lanjut lagi pembahasannya. Tadi ada break sejenak. Ida mau nanya tentang puisi itu tingkat kesulitannya itu di mana ya Ki membuatnya?
Ya kalau momennya baik ya cepet ya. Mm-mm. Kalau lagi tidak momennya tidak baik ya sulit. Agak sulit. Tapi di sisi lain kesulitan buat puisi itu kita jangan menggunakan banyak kata sambung. Hmm, Terus kata ganda. ya. Nah, itu kalau bisa dikurangi. Karena dengan kita sering menggunakan itu bukan berarti puisi itu tidak menjadi tidak baik ya, Iya. tapi di dalam berpuisi itu yang baik itu seperti Seperti itu. itu ya, Ki, ya. Suatu contoh gini, saya akan bepergian ke suatu tempat. Setelah sampai di suatu tempat, saya merasakan begitu indahnya. Keindahan apa yang sebetulnya saya mau rasakan. Nah, di sini sudah ada beberapa kata yang dibawa. Dibawa. Keindahan, tempat. Betul. Nah, itu ada lagi yang puisi pusai ya, puisi bonsai. Jadi puisi bonsai itu hemat kata. Sedikit ya, Jadi Ki? sedikit sekali. Ya, jadi hanya intisarinya yang. Iya, iya. Nah, itu sulit sekali. Bahkan Aki sendiri belum mampu ya. Belum mampu mengarah ke sana. Ke sana belum mampu. belum ya? Banyak teman-teman yang dari pusai, Iya. pendiri pusai, Mm. bahkan sahabat juga. Aki jujur. Aki bercerita sama dia, maaf aku belum bisa kirim karyaku ke grup pusai. Alasannya ya ada faktor kesulitan. Tapi kalau hanya sekedar membuat puisi ya mudah. Sederhana ya, Ki, ya? Sederhana. Yang sebetulnya enak itu ya, kita buat puisi itu seolah-olah puisi ini mewakili bahasa jiwa kita. Nah itu yang asiknya di situ. Oke, semoga buat para pemula seperti saya dan juga mungkin para sobat, ya semoga bermakna ya, karena itu penting, karena nggak gampang juga merangkai kata-kata sekilas dapat, tapi kalau udah jadi kayaknya masih ada yang kurang. Niki, masa lalu itu oke, waktu awalnya bisa kena gitu jiwa puisinya, itu ada tempat nongkrong, itu punya tempat nongkrongan gitu. Aki dulu nongkrong di tim Taman Ismail Marzuki. Marzuki, ya. Itu Cikini ya, Ki, kalau nggak salah ya? ya betul, betul. Nah itu waduh, para seniman apa saja ada di sana. Asik. Kita Asik, betul-betul asik gitu. ngobrol-ngobrol. Jadi banyak puisi dari seni lukisnya, seni tarinya, semua kumpul di sana. Situ semua. Nah, dan Aki di sana itu sifatnya nyolong. Nyuri. Nyuri ilmu. Nah, nyuri ilmu. Karena Aki dari keluarga yang kurang mampu, Iya. tapi punya ambisi untuk bisa. Iya, Ki. Ya satu-satunya cara gimana yang Aki harus mensiasati cara hidup Aki. Oh, iya. Ya, pertama itu membaca ya. Ya. Jadi kalau cerita dulu yang mana ketertarikan Aki sama puisi itu terbentuk dengan sendirinya karena Aki kan hobi membaca ya. Iya. Bahkan Aki ingin menyarankan kepada para orang tua agar bagaimana caranya
bisa mensiasati, bisa membangkitkan gairah membaca kepada anak-anak. Nah, itu paling penting karena dengan membaca berarti kita sudah mendapatkan ilmu. Apapun yang kita baca itu sudah ilmu. Nah, berangkat dari situ, terus Aki belajar untuk mengenal ya, Iya, Ki. dunia para seniman itu ya di tim itu. Dapatnya dari situ ya, Ki? Dapatnya dari situ. Baik inspirasi penulisannya, baik dari penampilan orang-orang yang ada di sana. Waduh, mantap. Pokoknya Keren. semuanya kena Ada di situ ya, Ki? Ada di situ. Nah, setelah Aki mengumpulkan keseriusan Aki untuk menjadi seniman atau pembuat puisi, Aki tidak harus berangkat ke sana untuk mencari ilham atau mencari inspirasi, tidak. Tapi setelah sekarang ini, inspirasi, ilham itu bisa datang dengan sendiri di mana. Di mana kamu berada itu pasti bisa. Bakal kena inspirasi, Om. Pasti. Entah itu di pasar, entah itu di jalan, bahkan di apotek bisa. Kalau pikiran juga lagi enak ya, Ki? Berduyun-duyun orang datang hanya ingin berobat. Iya. Padahal jelas di situ ada tertulis. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Nah, berarti kenapa kita harus menunggu sakit dulu baru ke sana? Setuju. Setuju, Ki. Nah, seperti itu. Jadi, inspirasi, ilham itu bisa tumbuh dari mana saja. Itulah keindahan ya, kenyamanan bagi Aki bahwa berpuisi itu adalah wakil dari bahasa jiwa. Nah, itu yang Aki akhirnya terus suka sekali dengan berpuisi. Bukan berarti nilai seni yang lainnya bukan, enggak. Sama rata. Satu contoh gini. Seorang pelukis, seorang pemusik, dan seorang pemuisi. Tiga karakter yang berbeda. Tapi hanya satu yang bicara. Bahasa jiwa. Mantap. Wow, pokoknya. Ini Ki, ada nggak Ki puisi yang bisa dibacakan Aki nih untuk sekarang nih? Apa Ki judulnya Ki kira-kira? Aki mau bacakan puisi yang ini nih ya. Tragedi Ketuk Palu. Tragedi Ketuk Palu. Oke, kita simak bareng-bareng. Tragedi Ketuk Palu. Tak terhindarkan macam preman berebut lapak. Tersaji dalam berita terkini. Kekhilafan berbuah diskon dengan unsur surat sakti. Peninjauan kembali. Keadilan kadang meninggalkan rasa paling menyakitkan. Juga sederet demonstrasi menentang kebijakan tentang isi perut. Juga bagian dari hitungan jari. Tontonan ini kerap terjadi. Lagi dan lagi. Jangan meludah ke atas jika tak ingin kena muka sendiri, karena terbangmu sudah batas pencapaian. Bila mana jari sudah disatukan menjadi kepalan, pasti akan tersimpan kekuatan untuk menghancurkan. Musuhku saudaraku sendiri.
sadar protokol kesehatan. Di tiap-tiap sudut bumi, timur, barat, selatan, utara, corona membuat keresahan. Menggeliat kian kemari, terus dan menerus merenggut nyawa. Bagaimana pengentasannya? Tetap jadi gunjingan, sebab larangan terus dilanggar. Wow, amazing. Mantap, pokoknya mantap. Ya, kita menyimak dan juga kita ambil intisarinya, mudah-mudahan bermakna dan juga bermanfaat buat kita ya. Ya Ki, itu kan Idam mendengar tahap trap ke trap gitu ya. Bahasa Aki itu sangat berinteleks buat Idam sih. Ya mungkin entah menurut para sahabat juga seperti apa, tapi itu menurut versi saya itu berinteleks. Apa nih Ki yang bisa istilahnya mendalami kata-kata itu yang harus dipakai dan juga nggak harus dipakai? Kembali ke masalah tadi ya, Iya, Ki. bahwa dengan kita membaca, itu bahasa itu dengan sendirinya, kita mengenal, dengan sendirinya kita mengenal. Iya. Satu contoh gini, Aki pernah ya, di saat Aki tidak bekerja, Iya Ki. Aki jam 9 berangkat ke rumah tetangga. Ya. Hanya sekedar untuk baca koran. Hanya untuk sekedar mampir Sekedar Quran. baca koran. Sampai jam 11. Jam 11 saya pulang, Aki pulang, bekerja apa yang karena waktu itu nganggur lah ya. Terus menunggu lagi nanti setelah orang tua pulang kerja. Nah, setiap orang tua bokap ya, Iya, pulang kerja itu selalu dia bawa koran. Dulu koran yang Aki baca itu Sinar Harapan. Sinar Harapan ya. Tahun berapa tuh Ki? Ya 70 lah, 70 80-an. Nah, itu terus dibredel itu. Iya. Menjadi suara pembaruan. Nah, kalau Kompas itu bertahan itu. Mulai dulu, nah itu 2 bacaan koran itu yang selalu Aki. Aki santap ya. Dan karena Aki merasa bahwa koran itu sangat mendukung gitu loh. Di dalam sudut pandang apapun. Iya. Jadi mengenai kecerdasan, mengenai kedewasaan, semua terangkum. Dapat di situ ya. Mas dapat. Makanya hanya satu yang keinginan Aki ini agar para orang tua ini ikut serta gitu loh. Ikut serta bagaimana cara membangkitkan gairah membaca ini kepada anak-anaknya itu deh. Setuju. Mensupport ya. Mensupport. Kalau urusan masalah rezeki dan itu urusannya yang masa betul. Nah, tapi yang jelas dengan giat membaca ini yang membuat suasana pemikiran kita ini Makin bisa luas. Semakin luas, semakin bijak, semakin rasional. Setuju. Mudah-mudahan. Nah, mungkin itu yang bisa menjadikan suatu dasar ya. Dasarnya. Oke. Aki ini punya jiwa Seni, puisi. Mungkin dari leluhur Aki, dari keluarga Aki gitu ya. Nah, ada nggak Ki yang sebetulnya gini, kalau menurunkan gitu? Nah, kalau bicara tentang silsilah keluarga ya, tentang seni ya. Memang mbahku itu seorang seni. Oh, mbak seni. Penggiat seni lah ya, penggiat seni. Tapi yang Aki tahu, mbah ini hanya sebagai seorang pelukis. Ya. Nah, ada beberapa sepupu Aki itu yang juga menekuni di dunia lukis ya. Di dunia lukisnya dan sukses. Nah, kenapa Aki mengambil seni puisi ini? Karena Aki merasa tidak mampu. Kayak lebih nyaman di ini karena ada komunikasi yang
kesinambungan dengan jiwa Aki. Mungkin di lukis juga ada gitu ya, tapi Aki nggak bisa menyelaminya. Nah itu kalau silsilah dari keluarga ya, keluarga keturunan Aki itu dari mbah. Kalau dari keluarga bokap, nyokap malah nggak ada ya. Malah nggak ada. Malah nggak ada. Dari mbah malah. Dari mbah ya. Jadi Aki mungkin dapat titisan. Nah, bukan titisan ya, mengalir aja itu. Mengalir aja sih darah itu sih. Ki. Ya itu aja. Ki Idam, boleh nggak minta satu lagi dibacakan puisi nih dari Aki? Ada nggak Ki kira-kira? Boleh. Ada. Bumi perlu istirahat. Sebagai seleksi alam. Ingin bicara tanpa titik koma terkait corona. Berkilah mencari celah untuk dapat tebar fitnah. Agar suasana menjadi resah. Macam bajingan tengik dan congkak. Penuh gaya setingkat dewa. Seberapa banyak akal busukmu untuk dipertontonkan hingga tak lagi mampu menatap langit dan bumi sebagai tolok ukur pijakan. Sungguh naif aku menyebutnya. Jika waktu dan bencana kau jadikan perhitungan judi seberapa besar bidang dadamu untuk menyerap dalamnya bumi yang padat jasad saudaramu, kiranya dapat diperhitungkan. Wow, memang betul-betul amazing. 1, 2 puisi. Agak terkejut ya para sobat. Ki, ada nggak Ki kira-kira nih kata-kata inspirasi buat para sobat dan juga buat diri saya juga nih Ki, untuk lebih berkarya lagi dalam suasana pandemik seperti ini? Ya mungkin motonya gini aja lah. Ya Ki. Jangan pernah ragu bahwa karya itu anggap sebagai bagian dari suksesnya kita. Jadi berkaryalah di saat pandemi. Ya, jangan pernah ragu lah. Dan juga jangan stuck ya Ki. Jangan stuck. Aktif terus. Ya. Karena Misalnya Mas Idam lagi termangu-mangu gini ya. Tiba-tiba berteriak, "Ore!" sesuatu yang mengejutkan. Supaya tidak stuck. Membuat sikap refleks aja ya Ki ya. Sekalipun itu mengejutkan para tetangga gitu ya. Ya pokoknya para sobat terus membuat karya, jangan pernah Terus takut dan terus. akan kegagalan, karena Ya. kegagalan itu adalah kunci keberhasilan. Setiap suatu perbuatan itu pasti ada buruk dan baiknya. Amin. Dan juga pesan sedikit dari saya buat para sobat, jangan sia-siakan waktu dengan berbuat kesalahan. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan kepada siapapun. Amin. Karena hidup dan mati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tambah saya semakin semangat buat membuat konten berikutnya, jangan lupa like, subscribe, tulis komen di bawah ini, dan juga jangan lupa cocol loncengnya. Wow. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.